warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama sekali, tidak lupa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita buka pertemuan pembelajaran kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada pertemuan ini adalah kunci kerukunan, yaitu dengan sikap toleransi atau tasamuh dan persamaan derajat manusia atau musawwah. Terlebih dahulu kita lihat KD dari materi ini, yaitu menganalisis makna pentingnya dan upaya memiliki sikap tasamuh atau toleransi, musawwah atau persamaan derajat, tasawwuj moderat, dan ukhuwah yaitu persaudaraan. Kemudian indikatornya adalah menganalisis nilai, urgensi, dan upaya yang mencerminkan sikap toleransi, persamaan derajat, moderat, dan persaudaraan. Kata tasamuh diambil dari kata samaha, berarti tenggang rasa atau toleransi. Dalam bahasa Arab, tasamuh berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Secara istilah, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Maksud dari tasamuh ialah bersikap menerima dan damai terhadap keadaan yang dihadapi. Misalnya, toleransi dalam agama ialah sikap saling menghormati hak dan kewajiban antar agama. Tasamuh dalam agama bukanlah mencampur adukkan keimanan dan ritual dalam agama, melainkan menghargai eksistensi agama yang dianut orang lain. Tasamuh ialah sikap yang mengarahkan pada keterbukaan dan menghargai perbedaan. Perbedaan merupakan fitrah yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh manusia tak bisa menolaknya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya
Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Konsep tasamuh yang ditawarkan Islam sangatlah rasional dan praktis serta tidak berbelit-belit, yaitu dengan mengenali, menghargai, dan terbuka dengan perbedaan. Namun, apabila hubungannya dengan keyakinan dan ritual, agama Islam tidak mengenal kata kompromi. Keyakinan umat Islam kepada Allah tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain, begitu pula dengan ritualnya. Sebagai bukti bahwa tasamuh merupakan salah satu ajaran Islam adalah Allah melarang penganutnya mencela Tuhan-Tuhan dalam agama manapun. Tanpa larangan tersebut, manusia akan saling memperolok jika berbeda keyakinan. Dalam surat yang lain, Allah berfirman yang artinya, "Dan janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang menyebabkan mereka mencela Allah dengan permusuhan dengan tanpa ilmu. Demikianlah kami menghiasi untuk setiap umat amalan mereka, lalu Dia mengabarkan kepada apa yang mereka lakukan." Quran Surat Al-An'am ayat 108. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang agama yang paling dicintai oleh Allah. Maka beliau menjawab, Al-Hanafiyah As-Samhah. Agama yang lurus, yang penuh toleransi, itulah agama Islam. Dalam Islam, tasamuh berlaku bagi semua orang tanpa mengenal perbedaan. Akan tetapi, setiap orang memiliki perbedaan penerapan tasamuh. Untuk itu, Syekh Yusuf Qardawi menjelaskan adanya 4 faktor yang mendorong sikap tasamuh, yaitu 1. Keyakinan bahwa manusia itu makhluk mulia. 2. Perbedaan di dunia ialah realitas. 3. Allah Maha membuat perhitungan. Jadi, tiada kuasa mutlak manusia untuk mengadili kekafiran atau kesesatan seseorang. 4. Keyakinan akan perintah Allah untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti yang mulia. Baiklah, setelah mengetahui sikap tasamuh dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap tasamuh. Sebagai contoh, sikap tasamuh dalam Islam yaitu 1. Di kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sungkan berdampingan dengan pribumi Yahudi maupun Nasrani. Yang kedua, ketika menaklukkan Yerusalem, Khalifah Umar radhiyallahu anhu tidak merusak tempat-tempat ibadah warga non-muslim, dan pemeluknya tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan ritual agamanya. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi makan seorang yang beragama Yahudi. Ia buta
dan ia miskin. Dan yang keempat, ketika ada jenazah seorang Yahudi melintas di sebelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dan berdiri. Kemudian seorang sahabat berkata, "Kenapa engkau berhenti ya Rasulullah? Padahal itu adalah jenazah orang Yahudi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukankah dia juga manusia?" Nah, itulah pembahasan kita tentang tasamuh atau toleransi. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang lain, yaitu pembahasan musawwah atau persamaan derajat. Pengertian persamaan derajat atau musawwah. Kata musawwah berasal dari kata dasar sawwa, berarti meratakan, menyamaratakan. Kata musawwah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah, musawwah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dari Abi Al-Yaman Al-Azhari menceritakan dari Al-Utaibi, sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam hal ini adalah bahwa manusia adalah sama atau setara dalam nasab. Tidak seorang pun dari mereka memiliki kelebihan dari yang lainnya. Akan tetapi mereka serupa seperti 100 ekor yang tidak memiliki induk. Sikap musawwah seringkali dipakai dalam bidang hukum guna menyamaratakan hukuman seseorang dengan orang lain. Akan tetapi, musawwah sendiri dapat digunakan pada berbagai macam musawwah dalam Islam. Menurut Muhammad Ali Al-Hashimi dalam Manhaj Al-Islam fi Al-Adalah wa Al-Musawwah, ada beberapa hal berkaitan dengan prinsip musawwah dalam ajaran Islam, yaitu persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Kemudian juga setiap manusia sama derajatnya. Tidak ada pengistimewaan tertentu pada seseorang terhadap orang lain. Maksudnya ini adalah tanggung jawab yang sama. Kemudian juga memelihara hak-hak non-muslim. Di antaranya adalah memahami perbedaan keyakinan dan ritual agama. Kemudian, persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama. Maksudnya, dalam hak dan kewajiban, Islam menjadikan keduanya sama, yaitu dalam kewajiban-kewajiban agama, hak pribadi, martabat manusia, hak-hak sipil, dan kekayaan. Kemudian juga persamaan sosial di masyarakat. Yang lainnya lagi, persamaan manusia di depan hukum. Maksudnya adalah dalam hukum, siapapun akan menerima hukuman sesuai dengan perilakunya. Tidak ada kata hukum tajam di bawah dan tumpul di atas. Kemudian juga persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Dan selanjutnya, persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia. Maksudnya adalah setiap manusia dalam kedudukan sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihukummu sehingga orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu. Dan yang keempat,
ketika pengangkatan seorang pemuda, Usamah bin Zaid, sebagai panglima pasukan umat Islam yang bersiap-siap untuk memerangi Romawi. Bagaimana dengan penjelasannya? Paham kan? Nah, jadi toleransi itu merupakan sikap yang perlu ditanamkan sejak kecil. Dengan memahami adanya keberagaman sejak kecil, kita akan semakin toleran terhadap orang lain. Oleh karena itu, mengapa tasamuh penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Uraikanlah jawabanmu dalam buku latihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna. Demikianlah pertemuan kita pada saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata indah seindah kata ukhuwah dalam sebuah jalinan persaudaraan Islam, jalinan yang abadi di sisi Tuhan, berawal dari sebuah perkenalan. Sembrai tumbuh mekar, berbatang serta bertahan.